Pasti kalian penasaran banget sama mobil yang bakal gue review kali ini. Mobil ini bisa jadi jawaban kalian yang bosan dengan mobil-mobil listrik yang udah beredar di pasar Indonesia. Apakah mobil ini cocok untuk di Indonesia? Coba kalian tebak. Kira-kira gue bakal review apa ya? Tonton reviewnya hanya di Wheelstalk. Mobil ini tuh bisa ngeluarin aura dia yang premium, yang elegan. Gokil. Mobil tangan Dipol S07 ini keren banget dan lucu banget. Oh alah, ternyata Changan. Mungkin di telinga kalian masih agak asing ya, tapi ternyata nama ini itu udah dikenal di negara-negara besar. Dan sekarang di Indonesia baru muncul, Dipol S07. Menariknya, Changan ini punya ambisi yang besar untuk merubah dominasi mobil listrik yang ada di Indonesia, seperti BYD dan yang lainnya. Nah, kira-kira apakah di Indonesia Changan jadi pilihan yang cocok untuk kita? Dan untuk harganya akan gue kasih di akhir video nanti ya. Oke, sekarang gue lagi ada di eksterior bagian depan pada mobil ini. Gimana menurut teman-teman? Dari desainnya aja udah kelihatan modern dan futuristik banget ya. Ditambah lampunya yang kanan kiri ini membentuk panjang ke depan dengan lampu yang udah full LED pastinya. Dan uniknya lagi, ada lampu jauhnya di bagian bawah sini, teman-teman. Dan mungkin kalian lihat pattern bagian depan, kiri, dan kanan ini mungkin lampu ya, tapi ternyata bukan, teman-teman. Ini cuma perhiasan aja supaya mobil ini ngeluarin vibes futuristiknya. Lalu karena memang ini mobil yang udah modern, dan pastinya dia udah ada kamera di bagian depan, dan juga ada kamera di bagian belakangnya. Ada satu yang janggal, teman-teman, yaitu di bagian logonya. Ini mirip banget sama logo si Om Elon. Itu aja sih. Oke, lanjut teman-teman. Gue sekarang ada di bagian sisi samping pada mobil ini. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, mobil ini lebih kelihatan kokoh ya. Dengan panjang mobil ini 4,75 meter, dengan lebar itu 1,9 meter, dan tinggi dari atas sampai bawah ini 1,6 meter. Nah, untuk wheelbase antara ban depan dan ban belakang itu ukurannya 2,9 meter. Nah, untuk ground clearance-nya sendiri, dia berukuran 165 mm. Nah, teman-teman, mobil ini tuh bisa ngeluarin aura dia yang premium, yang elegan. Kalian bisa lihat dari desain jendelanya ini, teman-teman. Dia udah nggak ada frame atasnya lagi. Ini lebih kerasa, lebih simple, lebih minimalis, dan juga stylish. Karena ini mobil listrik, udah pasti dia punya port charger. Nah, port chargernya ada mana? Ada di bagian sisi samping sebelah kiri, teman-teman. Port charger ini punya kapasitas 79,97 kWh. Dan katanya, Changan ngeklaim kalau misalnya dalam sekali pengisian penuh, dia bisa menempuh jarak kurang lebih 560 km. Gokil. Nah, untuk chargingnya, mobil ini memiliki dua port, teman-teman. Port 1 itu ada AC, dan port 2 itu ada DC. Dan kalau AC ini adalah charging yang biasa aja. Kalau misalnya kalian mengisi penuh, itu dia akan memakan waktu kurang lebih 8 jam. Berbeda dengan DC, kalau DC lebih ke fast charging. Dia kalau dari 30-80% itu hanya memakan waktu 35 menit. Ini cocok banget kalau kalian mau praktis, mau cepat, dan efisien juga. Oke, sekarang kita ke bagian roda-roda nih, teman-teman. Untuk roda belakang dan roda depan itu mempunyai ukuran yang sama ya. Dengan velg yaitu menggunakan alloy, dan ukuran ban itu profil 255/45 ring 20. Ini yang kelihatan mobilnya terlihat lebih kokoh atau lebih gagah, dan juga lebih stabil saat perjalanan. Oke, sekarang gue udah ada di bagian eksterior belakang pada mobil Dipol S07 ini, teman-teman.
Ya, dia tetap menjaga looks dia yang futuristik, yang modern dan juga stylish. Ditambah desain lampu memanjang udah full LED, ini lebih kelihatan modern dan futuristik banget. Di bagian belakang juga nggak kalah canggih teman-teman. Dia udah menggunakan sensor parking dan juga ada kamera belakangnya. Lebih kerennya lagi, untuk buka dan tutup itu dia otomatis. Terus buka. Dan untuk tutupnya cuma tinggal pencet one click aja. Plop. Ini udah futuristik banget, ini udah modern, ini emang udah eranya mobil yang serba otomatis. Keren. Sekarang kita lihat bagian bagasi mobil SUV listrik ini, teman-teman. Ternyata tidak terduga, teman-teman, dia punya kapasitas yang cukup besar dengan kapasitas 440 liter. Ini cocok banget untuk kalian yang suka bawa barang-barang yang cukup besar seperti koper, mungkin barang belanjaan, atau barang-barang yang besar lainnya. Dan ini cocok banget untuk sehari-hari. Sekarang kita coba lihat ke dalam yuk. Oke, sekarang gua udah di dalam mobil interior Deepal SO7. Pertama kali pas gua duduk sini, satu kata adalah premium, guys. Dari joknya udah nyaman, kulit joknya itu dia pakai microfiber leather. Dan ini menunjukkan kesan stylish, modern, futuristik, dan juga cozy. Ini nyaman banget bagi kamu yang suka perjalanan jauh sih. Nah, untuk bagian setirnya, dia itu udah keren banget bentukannya. Secara desain juga udah premium banget. Ditambah dia juga udah ada fitur teleskopiknya juga dan juga fitur tiltnya, teman-teman. Jadi kalian bisa atur posisi kalian sesuai tinggi badan masing-masing. Dan untuk kabinnya sendiri, menurut gue ini udah cukup luas. Dari ruang kaki juga udah nyaman banget, nggak terlalu mentok. Dan untuk kepala, dengan gue yang tingginya 175, itu agak lumayan mepet, tapi ini nggak jadi masalah karena kursinya bisa di-adjust. Nah, untuk di bagian dashboard, dia memakai kulit asli ya teman-teman, dan ini bisa dibilang soft touch juga sih, tapi dia ada tekstur-tekstur kulit aslinya. Dan kalau di bagian bawahnya, ini sama seperti kulit jok ya, dia pakai microfiber leather, dan di sini ada tulisan logo Deepal-nya. Nah, untuk speedometernya, dia itu udah menggunakan fitur head-up display. Ya, nanti kita akan kasih tahu saat kita test drive. Oke, sekarang kita bahas ke head unitnya, teman-teman. Untuk head unitnya sendiri, dia udah pakai layar segede 12,3 inch. Dan kerennya lagi, memang seperti pada mobil-mobil modern saat ini, dia udah pasti ada kameranya ya. Depan, belakang, dan ada kamera samping kanan kiri di bagian spion. Dan kerennya lagi, bagi kalian para cewek-cewek, kalau misalnya kalian suka selfie di mobil, kalian bisa banget selfie pakai kamera yang ada di atas sini, teman-teman. Kalian bisa selfie di sini dengan ngadep mata ke arah kamera. Kalian bisa selfie bareng teman-teman, sendirian, atau mungkin bisa jadi konten juga untuk point of view. Ini keren banget dan lucu banget. Dan dia adaptasi dengan para pengguna anak muda. Keren. Oke, nextnya kita bakal bahas kompartemen. Seperti biasa, kalau di seat penumpang ini udah pasti ada kompartemen untuk menyimpan barang-barang penting, mungkin berkas atau lain sebagainya. Dan kalau misal kita ke tengah, di bagian depannya ini dia udah ada charger wireless, teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya pengen ngecas, tinggal tempel aja taruh sini, nggak perlu pakai kabel, udah aman. Di sini udah ada untuk taruh botol minum atau cup kalian. Kalau misal kalian habis beli minum atau belanja, kalian bisa taruh sini. Ini juga bisa dijadikan penyimpanan juga, teman-teman. Ini cukup luas kalau kalian lihat ke dalam. Ini sekiranya setengah tangan saya gini. Ini cukup luas dan bisa simpen barang-barang, mungkin dokumen atau botol minum atau lain sebagainya. Ini oke banget. Dan nextnya kita udah nggak sabar banget untuk rasain performa dari mobil ini dan kita akan langsung test drive. Let's go!
Oke teman-teman, sekarang gue lagi ada di sesi test drive mobil Changan Deepal SO7. Nah pertama untuk visibilitasnya sendiri, visibilitas ke depannya ini cukup oke. Menurut gue nggak terlalu sempit, nggak terlalu lebar juga. Dan kap di depannya ini nggak ngalangin ya untungnya. Jadi secara penglihatan ke depan ini cukup jelas dan cukup clear. Akan tetapi kalau misalnya kalian lihat visibilitas ke belakang ini cukup kecil ya. Tapi ini bisa dibantu dengan adanya kamera belakang untuk kalian parkir mundur atau jalan mundur mungkin ya. Dan untuk akselerasinya, mobil ini dari 0 hingga 100 km per jam ini hanya memakan waktu kurang lebih 1,9 detik. Ini cukup cepat juga sih untuk level SUV listrik. Dan yang seperti tadi gue jelaskan saat gue nge-review interior mobil SO7 ini, untuk melihat speedometer itu kalian nggak perlu harus tengok kanan kiri untuk ngelihat speedometer. Kalian hanya perlu lihat ke depan aja untuk melihat speedometernya. Karena ini udah ada fitur head-up display-nya. Jadi ya ini adalah fitur yang harus ada sih di mobil-mobil modern atau mobil-mobil yang looks-nya futuristik. Lalu juga ada 3 fitur teman-teman untuk kalian berkendara. Yang pertama itu ada fitur Eco, dan juga ada fitur comfort, dan juga ada fitur sport. Jadi kalian bisa pakai sesuai kebutuhan kalian. Kalian mau eco atau mau comfort atau mau juga yang sporty. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian bingung untuk di mana nih ya knob-nya, di mana ya persnelingnya, ternyata ada di bagian kanan sini teman-teman. Di sini kalian bisa reverse, bisa neutral, bisa drive juga. Ini ada di sebelah kanan, dan untuk sennya ada di sebelah kiri. Jadi jangan ketukar ya. Oke teman-teman, ini kita akan coba putar balik gimana responsif dari setirnya berjalan. Oke, ternyata putar balikan tadi setirnya cukup responsif teman-teman, dan juga power steeringnya juga bekerja dengan baik, dan setirnya juga ini cukup halus teman-teman. Jadi enak juga kalau misalnya dibuat untuk manuver sih. Manuver di perkotaan atau mungkin jalan yang sedikit rusak itu masih cukup oke. Oke teman-teman, kesimpulannya dari mobil Changan Deepal SO7 ini, yang pertama adalah comfortable, lalu modern dan juga futuristik. Ini sungguh nyaman banget kalau misalnya kalian pakai ini untuk sehari-hari. Dan sesuai janji gue di awal, gue akan sebutin harga resmi dari mobil Deepal SO7 ini, yaitu dengan harga 599 juta. Gimana menurut kalian? Worth it atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja teman-teman untuk review mobil Changan Deepal SO7-nya. Tonton review berikutnya hanya di Wheels Talk, More Than Speed.